Menurut perkiraan intelijen Barat, Vladimir Putin siap melanjutkan perang hingga sepenuhnya merebut Donbas sampai musim gugur tahun 2027. Dan hanya setelah itu mungkin akan muncul peluang nyata untuk negosiasi. Itu pun hanya jika Kremlin tetap tidak berhasil menguasai penuh seluruh wilayah Donetsk. Para ahli meyakinkan bahwa saat ini Kremlin sedang menghitung semua sumber daya dan pendekatan untuk melanjutkan perang setidaknya 1 tahun lagi. Sementara di Eropa sedang ditentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam negosiasi di masa depan ketika mereka akhirnya menyadarinya. Secara bersamaan, New York Post mengungkapkan harga yang harus dibayar atas rencana-rencana Putin ini. Juli menjadi salah satu bulan paling berdarah bagi Rusia selama seluruh perang ini. Hampir 43.000 tentara Rusia tewas dan terluka di medan perang hanya dalam 1 bulan. Dan malam sebelumnya, saya ingatkan, sebanyak 600 drone diluncurkan ke Moskow dan sekitarnya. Gudang Wildberries terbesar di Rusia yang berada di dekat Moskow pun terbakar. Jadi, mari kita bahas bersama dalam episode ini tentang rencana Kremlin untuk melanjutkan perang, apa yang ada di baliknya, bagaimana respons Eropa, dan apakah Putin akan sanggup melanjutkan perang lebih dari 1 tahun lagi. Nama saya Alexi Peci, mari kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jadi, seperti yang ditulis New York Times hari ini, beberapa pejabat barat berpendapat bahwa pada musim gugur, setelah pemilihan di Duma Negara Federasi Rusia, Vladimir Putin tetap akan mengumumkan mobilisasi baru. Mungkin mobilisasi itu akan bersifat hibrida. Mungkin perekrutan akan diperkuat. Tetapi fakta bahwa Kremlin akan merekrut lebih banyak orang Rusia untuk perang melawan Ukraina, itu sudah menjadi kenyataan. Dan yang lain khawatir bahwa Presiden Rusia yang terpojok bisa melakukan eskalasi dengan NATO dan melakukan serangan hibrida di Eropa untuk memecah aliansi. Sumber-sumber media menekankan bahwa negosiasi perdamaian akan menjadi lebih mungkin terjadi jika tujuan Kremlin untuk menguasai penuh wilayah Donetsk tidak tercapai. Pada saat itu, yaitu pada musim gugur tahun 2027. Dalam situasi ini, Prancis, Jerman, dan Inggris berusaha untuk memastikan keterlibatan Eropa sendiri dalam negosiasi masa depan mengenai Ukraina. Dan menurut 3 pejabat, negara-negara ini berpendapat bahwa penyelesaian perang dan hubungan masa depan dengan Rusia terlalu penting bagi kawasan ini untuk hanya mengandalkan pemerintahan Trump yang tampak semakin tidak dapat diprediksi. Inggris, Prancis, dan Jerman berharap menjadi negosiator utama Eropa. Mereka membentuk inti dari koalisi negara-negara yang bersedia mendukung Kiev dan sudah mulai merancang opsi serta jaminan keamanan untuk Ukraina setelah kemungkinan tercapainya penyelesaian. Menurut para pejabat, konsultasi juga harus dilakukan, terutama dengan Polandia, Italia, dan negara-negara Eropa Utara. Uni Eropa juga harus diberi informasi. Dan nantinya juga harus langsung dilibatkan dalam proses negosiasi apapun dengan pihak Rusia. Namun inisiatif Eropa ini memiliki masalah serius. Ini adalah perpecahan di dalam Barat itu sendiri. Mungkin keterlibatan Eropa menjadi rumit karena adanya perbedaan pendapat di antara negara-negara Barat. Mungkin beberapa negara, terutama yang bertetangga dengan Rusia atau Ukraina, seperti Latvia, Lituania, Estonia, dan Hungaria, mereka seolah-olah tidak sepenuhnya mempercayai Jerman dan Prancis dalam hal mewakili kepentingan mereka. Jadi mereka berkata, dengar, baiklah, ada 3 negara, tapi kenapa mereka harus berbicara atas nama semua orang? Dan Anda tahu, mengingat kurangnya minat Vladimir Putin dalam bernegosiasi, orang-orang Eropa saat ini masih berusaha menganggap keinginan mereka sebagai kenyataan. Maaf, mereka sudah 2 tahun benar-benar merencanakan bagaimana mereka tidak akan bernegosiasi dengan Putin. Tapi pertama-tama dia harus ditekan, baru setelah itu bisa bernegosiasi. Pada titik tertentu, sudah jelas bahwa Eropa harus hadir dalam negosiasi, karena keamanannya terancam dan tidak lagi dianggap sebagai kepentingan vital oleh Washington. Namun selama Putin melihat keuntungan dalam mencoba memecah belah Barat dan berinteraksi dengan Eropa melalui Amerika Serikat, ya untuk saat ini peluangnya masih kecil. Oleh karena itu, Eropa juga perlu semakin memperkuat posisinya dalam hal ini, dalam hal memberikan tekanan kepada Moskow. Sementara itu, sekali lagi saya tekankan, Putin berencana mengumpulkan sisa kekuatan dan melanjutkan perang hingga musim gugur tahun 2027. Setidaknya itulah yang diyakini oleh para pejabat Eropa. Namun, perang bagi Vladimir Putin menjadi semakin mahal. Lebih tepatnya, bukan begitu.
bukan untuk Putin, tapi untuk masyarakat Rusia. Putin tidak peduli. Menurut data New York Post, pada Juli 2026, pasukan Rusia kehilangan 46.866 orang di medan perang. Kata orang di sini, saya beri tanda kutip, termasuk yang tewas dan terluka. Kenapa saya beri tanda kutip? Ya, orang Rusia, Anda paham maksudnya. Angka ini, hampir 43.000, adalah angka tertinggi sejak Januari 2025. Dan ini adalah bulan paling berdarah keempat sejak awal perang, fase perang skala penuh pada tahun 2022. Menurut para ahli, total kerugian Rusia mendekati 1,5 juta, dan perekrutan prajurit baru menjadi masalah yang semakin besar bagi Putin. Dengan kekurangan tentara, dia mungkin akan segera terpaksa memulai negosiasi damai atau mengumumkan mobilisasi. Selanjutnya, saya akan mengutip dari New York Post. Dalam beberapa bulan terakhir, Vladimir Putin begitu putus asa sehingga dia harus memikat rekan senegaranya ke perang dengan janji palsu tentang tugas yang tenang di belakang garis depan, atau merekrut orang Afrika dengan skema penipuan serupa. Pada saat yang sama, pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia. Nah, misalnya, pada 15 Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina menembakkan rudal Flamingo jauh ke dalam wilayah Rusia mengenai pangkalan udara Savas-Leka di barat negara itu, 700 km dari perbatasan. Di sana, saya ingatkan, bermarkas jet tempur MiG-31 yang membawa rudal Kimzal. Selain itu, rudal Flamingo juga menghantam pusat roket dan antariksa Progres di Samara, salah satu perusahaan kunci Roskosmos yang berjarak 800 km perbatasan Ukraina. Dan di sini ada detail yang menarik. Pusat roket dan antariksa Progres ini memproduksi roket peluncur Soyuz yang digunakan untuk pengerahan konstelasi satelit Rusia. Rasvet, itu juga yang kami bicarakan sebelumnya di episode-episode sebelumnya, bahwa itu akan memungkinkan Rusia menyerang seluruh Ukraina dengan drone yang dikendalikan secara online. Pada dasarnya, ini adalah versi Rusia dari Starlinka. Secara terpisah, Kiev merusak kilang minyak Fust-Luga yang terbakar 800 km dari perbatasan kita. Nah, pada malam tanggal 16 Agustus, Wali Kota Moskwa mengeluh bahwa sejak malam hingga pagi, sebanyak 600 drone terbang menuju wilayah Moskwa. Dari jumlah itu, 201 dihancurkan langsung di wilayah tersebut. Akibat serangan itu, kompleks logistik Wildberries di Kaledino terbakar habis. Ini adalah gudang terbesar milik perusahaan ini di seluruh Rusia, dengan luas lebih dari 200.000 km persegi. Selain itu, satu pusat logistik lainnya juga terbakar di Domodedovo, wilayah Moskwa. Secara khusus, kebakaran terjadi di gudang nomor 15, di kompleks Severno Domodedovo, salah satu objek produksi dan logistik terbesar di Rusia. Sekarang analisis yang lebih luas dari Forbes tentang kerugian keseluruhan dan rumor mobilisasi di Rusia. Menurut perkiraan Pusat Studi Strategis dan Internasional, hingga 1 Juli, total kerugian Rusia di medan perang mencapai sekitar 1,4 juta personel militer. Dan hanya pada tahun 2026, tentara Rusia kehilangan rata-rata sekitar 30.000 tentara Rusia setiap bulannya. Rasio kerugian antara militer Rusia dan Ukraina menurut perkiraan Pusat Studi Strategis dan Internasional adalah sekitar 8:1. Sementara itu, Institut Studi Perang mencatat bahwa meskipun mengalami kerugian yang sangat besar, Rusia tidak berhasil meraih keberhasilan operasional yang signifikan selama kampanye ofensif musim semi dan musim panas tahun 2026. Terakhir kali, Vladimir Putin, saya ingatkan, mengumumkan mobilisasi parsial pada bulan September 2015. Setelah itu, Moskwa mencoba memenuhi kebutuhan militer dengan merekrut sukarelawan melalui pembayaran tinggi dan insentif pajak. Namun, menurut laporan media barat, perekrutan sukarelawan belakangan ini juga melambat. Namun, para ahli menekankan bahwa kelelahan rakyat Rusia terhadap perang sama sekali tidak berarti mereka secara otomatis siap untuk memprotes kebijakan Putin. Survei Levada Center pada bulan Maret menunjukkan bahwa 67% warga Rusia menganggap perlu adanya negosiasi damai dengan Ukraina, sementara hanya 24% yang mendukung kelanjutan aksi militer. Namun, rakyat Rusia takut untuk turun ke jalan dan menyatakan pendapat mereka jika
67% warga Rusia turun ke jalan dan menuntut Putin untuk menghentikan perang, itu pasti akan berdampak. Tetapi rakyat Rusia tidak melakukannya. Untuk apa sebenarnya Kremlin membutuhkan mobilisasi? Jika Vladimir Putin memutuskan untuk melakukan mobilisasi, dia akan melakukannya karena melihat ada keuntungan di medan perang. Dia telah berulang kali menyatakan bahwa Moskwa ingin merebut seluruh wilayah Donetsk dan Luhansk. Keberhasilan Rusia di wilayah-wilayah ini selama beberapa tahun terakhir berlangsung sangat lambat dan sangat mahal. Selama ini mereka menggunakan taktik penggiling daging, yaitu melemparkan sebanyak mungkin pasukan ke medan perang, sebanyak yang diperlukan untuk mencoba mencapai tujuan tersebut. Mungkin Kremlin berpikir bahwa mobilisasi akan membantunya akhirnya merebut wilayah-wilayah ini, meskipun data dari medan perang menunjukkan bahwa hal itu kecil kemungkinannya. Namun, para ahli secara umum berpendapat bahwa bahkan gelombang mobilisasi baru pun kecil kemungkinannya untuk secara signifikan mengubah jalannya perang. Kesimpulannya, para pejabat barat saat ini memperkirakan bahwa Vladimir Putin siap untuk berperang setidaknya selama 1 tahun lagi, hingga musim gugur tahun 2027, dengan harapan meraih keberhasilan militer atau melakukan mobilisasi baru setelah pemilihan Duma. Ide dari diktator gila Putin adalah bahwa dia tetap bisa merebut seluruh Donbas dan mengumumkannya sebagai kemenangan. Namun pada saat yang sama, Ukraina tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai meningkatkan tekanannya sendiri. Dari perolehan wilayah di selatan Ukraina hingga serangan terdalam oleh Flamingo selama perang ini, serta serangan drone besar-besaran di malam hari misalnya di wilayah tersebut. Pertanyaannya, yang jelas juga menarik perhatian Eropa sendiri, melihat dari upayanya untuk mendapatkan tempat di meja perundingan di masa depan. Lalu, siapa yang akan lebih dulu menyerah saat peluang negosiasi itu muncul pada musim gugur 2027? Namun yang mengkhawatirkan adalah bahwa, seperti yang Anda lihat, kesempatan berikutnya untuk diplomasi kembali bergeser lebih dari 1 tahun ke depan. Saya cukup sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.